Hari ini aku lagi senang. Kayak lagi senang. Terima kasih sudah menjawab berbagi perasaan. Ada lagi satu orang lagi Bu. Oke, Ainun. Happy sama sakit. Ya sakit sama happy kenapa? Sakit apa? Kalau happy-nya dia selalu aja gitu hari ini. Kalau sakitnya kepalanya. Kepala, semoga Ainun kita doain ya, semoga kepalanya nanti cepat sehat, gak sakit lagi ya. Oke, dan terima kasih sudah berbagi perasaan hari ini. Sekarang Taja akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, siswa mampu memahami prinsip berpikir komputasional dengan menggunakan konsep berpikir algoritma. Yang kedua, siswa mampu menyusun urutan instruksi secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah sederhana. Dan yang ketiga, siswa mampu menganalisis efektivitas instruksi yang dibuat dengan mengidentifikasi kekurangan dan kesalahan dalam urutan langkah. Nah, dalam tujuan pembelajaran ini kita sudah bisa mendapatkan kata kunci. Yang pertama tentang berpikir komputasional, yang kedua berpikir algoritma, terus ada di sini kata-kata logis dan sistematis. Sebelumnya udah ada yang tahu kata logis dan sistematis itu seperti apa? Belum? Oke, nanti sahabat aja dijelaskan di pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Coba kira-kira gambar ini tentang apa? Nih, pernahkah kalian melihat kejadian ini dalam kehidupan kalian sehari-hari? Pernah. Di mana? Di rumah? Oke, ada yang punya adik? Adiknya masih kecil? Yang belum bisa pakai baju? Atau bahkan kalian sendiri yang masih belum bisa pakai baju yang pakai kancing? Ada yang kadang atas sebelah yang kira-kira itu kenapa ya? Nah, coba nih, apakah itu suatu masalah? Jadi masalah enggak? Kalau misalkan kurang urutannya tidak sesuai, jadi masalah? Ya. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Ada yang tahu enggak? Apa yang menyebabkan hal nih kayak gini nih? Lihat kancingnya panjang sebelah, terus ini juga kebingungan nih kayaknya. Gimana? Ada yang tahu nggak apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Mungkin dia tidak fokus. Oke, mungkin tidak fokus. Terima kasih Diva sudah menjawab. Ada lagi yang mau menjawab? Keliru. Oke, bagus. Ada lagi? Belum bisa pakai baju yang ada kancingnya. Ya, semuanya jawaban hampir betul. Nanti sama saja dijelaskan ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari seperti cara kerja komputer. Nah, cara kerja komputer, kalian tahu cara kerja komputer? Tahu. Satset ya. Kalau ada masalah langsung kita cari apa di Google langsung ya. Terus kita minta perintah untuk carikan ini langsung ada gitu kan. Dan ya, jadi kita peserta didik ini kita semua diharapkan dapat menyelesaikan masalah seperti cara kerja komputer. Kita tahu komputer itu tidak memiliki perasaan ya. Jadi kita harus sebelum kita membuat perintah ke komputer, kita harus memiliki langkah-langkah yang sistematis dan logis ya. Oke, sekarang Taja akan menjelaskan tentang prinsip berpikir komputasional. Prinsip berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat berpikir algoritma. Kali ini kita akan belajar tentang berpikir algoritma. Nah, ada yang mau membacakan tentang berpikir algoritma? Aku. Oke, Diva dulu nanti Ainun. Oke, boleh. Boleh? Bagi 2 ya, nanti selanjutnya. Konsep berpikir algoritma pengertiannya berpikir
irama, terstruktur. Langkah-langkah tersusun dengan urutan yang logis tuh. Lagi-lagi logis ya, harus masuk akal. Terus ada lagi efisien, meminimalisir langkah yang tidak perlu. Jadi kalau ada langkah-langkah yang perlu, ya udah jangan dimasukin ke langkah-langkahnya ya, biar efisien waktunya. Terus yang ketiga nih ada deterministik. Setiap langkah menghasilkan hasil yang pasti ya, harus pasti nih hasilnya. Dan yang terakhir terukur, bisa dinilai waktu yang sumber daya yang dibutuhkan. Nih sekarang Taja punya contoh dari prosedur teks ya. Bagaimana cara membuat mie instan? Ada yang mau jawab? Siapa yang pernah membuat mie instan di rumahnya? Oke, pertama apa? Buka bungkusnya. Buka bungkusnya. Yang kedua? Isinya. Terus habis itu masak air. Masak air. Sampai mendidih.
terus dipakai ya. Nah, berurutan ya. Kalau yang dipakai Sakila sudah tepat? Sudah. Oke, Ainun? Sudah. Oke, alhamdulillah ya di kelas ini udah pada bisa pakai baju yang pakai kancingnya ya, karena udah besar ya semuanya ya. Oke, terima kasih nih. Sekarang Taja angkat, boleh dibuka lagi. Nah, sekarang Taja akan menjelaskan cara memakai kemeja nih. Tuh, yang pertama, pastikan tubuh dalam keadaan sudah siap, sudah mandi. Tadi Ainun sama Sakila udah mandi belum pakai kemeja? Oke. Yang kedua, ambil kemejanya ya. Yang ketiga, masukkan tangan lengan ke kemeja, dimulai dari tangan kanan. Biasanya kita kalau pakai baju mulainya dari tangan kanan ya, dari bagian yang sebelah kanan. Terus tarik kemeja dari belakang ke depan. Habis itu mulai mengancingkan. Mengancingkannya itu biar kita nggak salah, boleh dari bagian yang atas dulu ya, biar tersusun secara sistematis ya. Yang terakhir itu dirapikan kemejanya. Nah, udah deh selesai jadi rapi seperti ini ya. Oke. Sekarang nih, coba baca langkah-langkah membuat jus alpukat di sini. Bandingkan langkah yang pertama sama langkah yang kedua. Nah, kita bandingkan. Dibandingkan ya langkah 1 sama langkah 2. Dah? Oke, Taja mau tanya ke kelompok yang sebelah sini. Nah, tadi udah ya, udah dibaca, udah dibandingkan. Sekarang Taja punya pertanyaan nih. Yang pertama, dari kedua langkah ya, tadi langkah 1 sama langkah 2, manakah yang urutannya logis dan sistematis dan manakah yang enggak? Oke, Taja mau tanya ke kelompok yang sebelah sini. Yang urutannya logis dan sistematis yang sebelah mana? Oke, Taja tanya sekarang yang sebelah sini. Yang urutannya nggak logis dan sistematis yang mana? Yang langkah 2 yang sebelah sini. Yang urutannya logis dan sistematis yang mana? Yang 1. Oke, sebelah sini Taja mau tanya langkah dan urutannya yang tidak logis dan sistematis. Yang langkah 2. Oke, kita keep dulu jawabannya. Selanjutnya, kenapa langkah tersebut tidak logis? Yang langkah kedua kenapa nggak logis? Ada yang mau jawab kelompoknya? Oke, kelompoknya Sakila. Oke, nggak ada yang dikasih tahu bahan-bahannya. Yang lain ada yang mau menjawab? Kelompok yang lain, kenapa langkah kedua itu nggak logis? Ada yang mau jawab lagi? Kelompok lain? Oke, kita cek dulu nih jawaban yang Syakila. Nah, selanjutnya apa yang
bandeng, gula, 1 sampai 2 buah naga, 2 sampai 1 liter air mineral, es batu secukupnya, isi nasi, dan lain-lain. Cara buat es buah: siapkan gula, potong-potong es. Siapkan es buah, potong-potong buah-buahan menjadi buah atau sesuai selera. Dan dicuci bersih. Sudah sesuai atau belum? Ada yang belum sesuai nggak dari langkah-langkah yang sudah dijelaskan sama kelompok 1? Sudah? Belum? Oke, good job. Terima kasih kelompok 1. Silakan duduk, kasih tepuk tangan. Nah, sekarang terima kasih ya, semua kelompok sudah berusaha dengan baik, sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sekarang kita akan evaluasi pembelajaran. Silakan ketik di Google Chrome Zep Quiz. Dah, ketik kayak gini. Ketik Zep Quiz. Udah? Udah ada belum? Udah ada? Nih, ketik Zep Quiz. Nah, kalau udah, klik yang paling atas. Udah? Nah, di ujung sini ada masuk dengan kode masuk. Diklik, udah. Diklik masuk dengan kode masuk. Udah belum? Udah ada? Nih, sekarang masukin kode masuknya. 5300618. Kalau bahasa Inggris yang enter with code. Tuh kodenya ya yang udah bisa masuk. Udah masuk? Udah masuk belum? Kalau belum masuk, udah bisa? Udah? Udah boleh masuk sama temennya. Udah? Silakan kalian kalau udah masuk silakan. Ya, kalian bisa pakai ini. Nih kalian di setiap program ada tombol ini nih ya, yang kayak gitu. Untuk ke kanan kalian klik yang kanan, ke kiri yang kiri, yang atas. Ya, ini untuk atas, bawah, kiri kanan. Ya, oke, udah ada yang masuk. Itu kodenya. Nih kodenya nih. Tungguin aja. Kalau nggak ada sinyal,
jempolnya